Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia, bisa atau tidak? Nah, sekarang saya tanya, rasional nggak kalau kita katakan sifat Tuhan itu, ya, sifat Tuhan itu dari Sindo nih, sang pencipta. Sifat Tuhan itu mesti berbeda persis dengan makhluk. Nggak boleh sama. Tuhan. Debat seru Pendeta Esra Soru versus Ustadz Adi Hidayat. Tuhanku bisa menjadi manusia dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Senti Islam TV. Ya para sobat, ada dua video yang berbeda sesungguhnya, tapi bisa kita rangkaikan. Ya, kita coba mau komentari. Esra Soru sang pendeta mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu maha kuasa, mau jadi apa saja bisa. Kata siapa? Kata Esra Soru, Tuhannya orang Kristen bisa menjadi manusia. Itu disebut sebagai maha kuasa, bisa menjadi apa saja. Sebentar, pendeta, padat sebentar. Baca dulu bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Pendeta Esra Soru, sebelum kau ngoceh soal Tuhan menjadi manusia bisa atau tidak, baca dulu dong Bibelmu. Allah atau Tuhan bukan manusia. Bayangkan, apa nggak sebaiknya direvisi dulu Bibelmu, diganti Allah manusia seperti itu barangkali? Ya, sebenarnya yang menampar pendapat dari pendeta Esra Soru, Bibelnya sendiri. Bibelnya sendiri mengatakan bahwa Allah Tuhan bukanlah manusia, tapi dipaksakan Tuhan bisa menjadi manusia karena Tuhan maha kuasa. Padahal sang pendeta pandit ini sedang menampar ceger kitabnya sendiri. Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apanya yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Pernyataan Esra Soru pendeta ini kontroversial untuk melihat kemahakuasaan Tuhan. Dia menilainya dari Tuhan bisa menjadi apa saja, bahkan menjadi manusia. Mohon maaf, Pandet, jika Tuhan menjadi, mohon maaf sekali lagi, kotoran manusia, apakah itu menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa? Tidak seperti itu, Det. Untuk menunjukkan Tuhan maha kuasa tidak bisa menjadi apa saja, tidak harus menjadi kotoran manusia, tidak harus menjadi manusia. Cukup tunjukkan kemahakuasaan dengan penciptaan langit dan bumi, alam semesta, alam yang begitu teraturnya, manusia yang terdiri dari ribuan sel-sel dalam tubuhnya bisa teratur. Itu adalah bentuk dari kemahakuasaan Tuhan. Tidak perlu Tuhan menjadi manusia. Maaf, Tuhan menjadi kotoran manusia. Tidak perlu. Karena di Bibelmu sendiri mengatakan Tuhan bukan manusia. Nah, sekarang saya tanya, rasional nggak kalau kita katakan sifat Tuhan itu, ya, sifat Tuhan itu dari Sindo nih, sang pencipta. Sifat Tuhan itu mesti berbeda persis dengan makhluk. Nggak boleh sama, ya. Baik dengan manusia misalnya, apalagi di bawah manusia, hewan, tumbuhan, apalagi benda mati. Bukan hewan, bukan tumbuhan, benda mati. Nah, jadi nggak masuk akal lagi, ya. Jadi nggak masuk akal lagi. Ya, jadi kalau kita katakan misalnya kita ingin berkata, ya, Tuhan, Khalik, maka bagaimana menetapkan Tuhan yang benar, Khalik yang benar? Standar yang pertama, tidak boleh ada kesamaan dengan makhluk sedikit pun. Sebab kalau ada yang sama sedikit saja, maka berpotensi dari makhluk ini bisa dipertuhankan. Seharusnya pendeta Esra Soru cerdas sedikit. Jika Tuhan itu manusia, apakah mungkin, Det, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang mencipta alam dunia, alam seisinya, bahkan alam akhirat, dilahirkan melalui, mohon maaf, vagina seorang wanita, yaitu Maryam atau Maria? Mungkinkah Tuhan yang maha pencipta menciptakan langit dan bumi dan alam semesta
lahir belakangan dari rahim, dari vagina seorang wanita. Masuk akal nggak, Det? Jelas ya? Ini standar yang pertama. Nanti kita turunkan ke bawahnya. Ya. Jadi kalau kita katakan makhluk berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan, kan nggak boleh sama. Ya kan? Kalau ada makhluk yang kuat, kita lihat kuat, Tuhan harus lebih kuat. Ya kan? Nggak boleh sama. Jadi selalu harus ada di atasnya. Ya, selalu harus tidak pernah menyerupai atau bahkan mendekatinya. Nggak boleh ada. Ya kan? Jadi kalau makhluknya lemah, Tuhannya kuat. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak berpasangan. Ya kan? Kalau makhluk yang melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Jadi ini standar sekali. Masuk akal nggak? Ya, rasional nggak? Ya. Det, jika kau mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, dan Yesus dilahirkan oleh Maryam atau Maria, pertanyaan mudahnya adalah, Tuhan mana lagi, Det, yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan mana lagi, Det, yang menciptakan Maria ibu Yesus? Seharusnya kalau Yesus itu Tuhan, Yesus yang menciptakan Maria. Ini justru Maria atau Maryam yang melahirkan Yesus. Dan Yesus ketika bayi sangat bergantung pada mamahnya. Disuapin, kemudian minta nenen, oek-oek, minta maem. Tuhan kok bergantung pada mamahnya? Apakah Tuhan Maha Kuasa seperti itu, Det? Ya, standar yang pertama ini. Jadi nggak boleh ada yang sama sedikit pun dengan sifat Tuhan. Kalau tidak, nanti sebagian yang dianggap sama itu nanti bisa dipertuhankan. Dan standar ini akan menurun nantinya. Ya, standarnya akan menurun dan jadi persoalan. Quran surah 2 ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, paling kiri sebelah bawah. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian itu yang hak, yang benar, yang memenuhi standar-standar ketuhanan, dan kalian bisa uji, bisa cek, bisa analisis dengan logika kalian, dengan ilmu yang benar, silahkan. Sangat terbuka. Kalau sudah dijelaskan kalian yakin, masuk Islam, beriman, alhamdulillah. Kalau tidak pun nggak ada paksaan, tapi ketika kembali kepada Tuhan yang hak, masing-masing punya konsekuensi. Adil nggak? Ya, hukumnya tidak memaksa, menyampaikan secara rasional, dalilnya ada. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Siapa ilahukum ilahu wahid itu? Tuhanmu Tuhan yang satu, siapa namanya? Allah. Ya, begitu sudah muncul kalimat Allahnya, ininya kemudian hilang, diganti dengan kalimat yang tegas, ahad. Qul huwallahu ahad. Yang dimaksud ilahukum ilahu wahid itu Allah. Itulah yang mengandung dan memiliki makna ahad. Silahkan para sobat nilai sendiri argumen dari Pendeta Ezra Soru dan paparan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Mana yang paling mudah dicerna dengan akal sehat? Apakah Tuhan menjadi manusia atau Tuhan itu mustahil menjadi manusia? Kita melihat penjelasan dari Ezra Soru ini, tentu saja bagi orang-orang Kristen yang cerdas akan mempercepat mereka meninggalkan pendetanya, akan mempercepat mereka meninggalkan gerejanya menuju mualaf masuk Islam, di mana gelombang mualaf terjadi di berbagai belahan dunia. Karena apa? Ya karena orang Kristen yang cerdas tak mau untuk menyembah Tuhan manusia lagi karena tak masuk akal, tak masuk logika. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.